nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, Ustadz Doni Amir Sagaf dan Ustadz Kuswadi Kusman, yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat jannahku semuanya. Saya selalu merasa berbahagia dalam perjumpaan seperti ini. Hati saya selalu bergetar berada di dalam majelis yang mulia ini. Amin. Rasa bahagia saya bergetar bersama dengan sahabat-sahabat jannah yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua dikumpulkan Allah di hari akhirat dalam keadaan Amin. Amin, amin. Zoom haru. Alhamdulillah. Saya mau izati kurba akan memandu jalannya kajian kita pada hari ini, insya Allah sampai pukul 19.45 nanti. Melanjutkan kajian kita tentang 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang istimewa. Selalu saya sampaikan yang istimewa. Karena ayat ini dijemput langsung oleh Rasul kita ke langit pada saat Mi'raj beliau. Pada tanggal 13 Februari 2022 yang lalu, kajian kita telah sampai kepada satu slide yang berjudul Adversity Question of the Second Surah of Al-Quran, itu Al-Baqarah ayat 286. Di situ Ustadz Doni Amir menyampaikan kepada kita bagaimana attitude kita kepada Allah, bagaimana sikap terbaik kita kepada Allah ketika kita menyatakan bahwa kita berserah diri kepada Allah. Hari ini insya Allah Ustadz Doni Amir akan menyelesaikan kajian tentang ayat yang luar biasa ini selama kurang lebih 50 menit. Ya, sampai dengan pukul 16.50 nanti. Namun sebelum kita masuk kepada acara pokok kajian, ada yang akan disampaikan oleh pengurus kajian Al-Ihsan mengenai informasi kegiatan-kegiatan kajian kita dan hal-hal lain yang berkenaan dengan hal itu. Oleh karena itu, saya mengundang, sebelum kita masuk ke kajian, saya mengundang Ibu Retno untuk menyampaikan informasinya. Silakan Ibu Retno. Terima kasih Bu Izi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di dalam majelis yang dicintai Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan wa taqwaban. Alhamdulillah Pak Ustadz Doni, kebetulan hari ini bertepatan juga dengan grup kajian kami yang bisa menyelesaikan 30 juz. Kita mulai sejak bulan Januari 2021, yaitu 2 minggu sekali kita membahas, kita membaca dan Al-Quran dan menterjemah. Kemudian apabila ada yang belum kita pahami, kita bisa bertanya kepada Pak Ustadz Kuswadi. Alhamdulillah 30 juz sudah kita lalui pada putaran kedua. Nanti mulai Ramadan kita akan mulai lagi putaran ketiga. Jadi hari ini sekalian khataman Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, ya kita juga menambah ilmu dengan rasanya sudah 30 juz, tapi yang di hati ini belum banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Yang tercatat di kalbu ini masih belum banyak, kita masih harus menggali, belum lagi kita sudah punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Mudah-mudahan kami semua di sini dengan bimbingan Pak Ustadz Doni, Pak Ustadz Kuswadi, kita bisa istiqomah, kita bisa menjalani akhir-akhir hidup kita, membawa bekal, mudah-mudahan menjadi husnul khatimah di akhir nanti Pak Ustadz. Demikian Bu Izi. Kita mengharap nanti ada teman-teman yang mau ikut, silahkan dengan grup kajian Al-Ihsan untuk kita pada putaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Retno. Selanjutnya kami menyediakan waktu sekitar 50 menit bagi Pak Ustadz Doni untuk menyelesaikan Al-Baqarah 286. Selanjutnya akan kita tanya jawab sampai pukul 17.30. Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Retno bahwa hari ini adalah kami jamaah Al-Ihsan menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Nanti pada pukul 17.30 mohon kiranya Ustadz berkenan menyampaikan memimpin doa khatam Quran untuk kami semua yang berbahagia pada hari ini. Kemudian ditutup lagi dengan serangkaian doa keselamatan bagi kita semua serta doa kafaratul majlis. Demikian Pak Ustadz dan teman-temanku sahabat yang dimuliakan Allah semuanya, penyampaian pembukaan dari kami. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustadz Doni Amir. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Izi. Terima kasih Bu Retno selaku ketua dari Majelis Taklim Al-Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yursilur riyaha busyran baina yadayhi rahmatih hatta iza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan dan demikian pula jamaah dari MMQ yang mungkin ada hadir, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji, segala kemuliaan hanya milik Allah. Kita menjalani waktu demi waktu kehidupan kita ini semata-mata karena kemuliaan, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga betul-betul tidak pantas kalau kita mengalamatkan puji-pujian itu kepada diri kita sendiri. Sangat tidak pantas kalau kita mengalamatkan kemuliaan bagi diri kita. Karena semuanya kita tanpa modal, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita tinggal menjalani saja. Dialah juga yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan sekarang ini. Mudah-mudahan kita berdoa dan berusaha agar masuk ke kehidupan yang baru nanti itu dalam keadaan yang bahkan lebih bahagia dari ketika kita menjalani kehidupan saat ini. Nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan bahasan kita terhadap satu ayat Al-Quran yang amat mulia. Tadi oleh Bu Izi sudah disampaikan di awal betapa ayat ini adalah ayat yang dijemput oleh Rasulullah SAW ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha, ya, berdasarkan hadis-hadis sahih yang dipaparkan.
inilah ayat yang dijemput di langit, ya, sehingga tentu kemuliaan ada sesuatu di dalamnya, gitu ya. Saya izin share screen di layar Bapak Ibu agar kita bisa menyaksikan nanti apa yang menjadi concern pembahasan kita pada ayat ini. Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya ingin masuk kesempatan sore hari ini, ya, pembahasan akhir ini, kepada sisi yang mungkin jarang dibahas mengenai ayat ini, akan tetapi betul-betul merupakan saripati daripada ayat ini. Ya, kita sudah membahas di kesempatan lalu bagaimana seorang hamba itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ayat itu dipakai di beberapa tempat. Nah, hari ini kita ingin mencermati dengan lebih seksama susunan ayatnya. Ya, mohon izin ini saya sampaikan di layar Bapak Ibu susunan ayatnya, sehingga nanti kita bisa mengetahui kira-kira, karena ini jelas sekali, ya, jelas sekali ayat ini, sehingga nanti kita akan menemukan kemana, ya, atau contoh seperti apa yang Allah juga sudah jelaskan di dalam Al-Quran yang bukan hanya serupa, tapi memang sama seperti pola yang ada di dalam ayat ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang hamba kecuali wus'aha. Kita sudah bahas itu di pertemuan lalu, yaitu di ujungnya, ya, sesuai dengan kapasitasnya, ya, mendongkrak kapasitasnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bagi dirinya apa yang dia perbuat dari kebaikan dan demikian juga dari keburukan. Kemudian kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya, janganlah engkau hukum kami in nasina, ketika kami lupa, au akhtana, atau kami salah, keliru, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Keliru dan salah. Nah, itu. Keliru dan salah. Jadi salah dan keliru ini adalah sifat kita manusia. Tapi kita diajarkan berdoa, ya, untuk Allah tidak menghitung segera apa yang menjadi kesalahan dan kekeliruan kita, kelupaan kita. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami, jangan engkau bawakan kepada kami, ya, atau jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang sebagaimana, ya, engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nanti kita akan juga fokus di sini, Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak sekalian, ya. Isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, yang sebagaimana yang telah dibawa atau dibebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, dan janganlah engkau pikulkan kepada kami, tuhammil, kalau tahmil itu membawa, kalau tuhammil itu memikul, ya. Makanya ada istilah kalau wanita itu hamil, itu membawa bersama dengan dia. Tapi kalau tuhammil itu dipikul di atasnya. Wala tuhammil alaina wala tuhammilna, maksud saya begitu, mala taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nah, ini yang menarik. Saya akan memulai dari ujung, ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami terhadap kaumil kafirin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tafsir dari ujung ayat ini tentu saja adalah orang kafir yang dihadapi Rasulullah. Ya, itu banyak tafsirnya seperti itu. Tapi sebagian, ya, menunjukkan struktur doa ini sama persis dengan ketika Nabi Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya yang 11 itu, ya, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, jadi doa ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, Rabbana la tu'akhizna, ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa, kami salah. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami yang engkau bebankan kepada orang terdahulu. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup. Ampuni kami, maafkan kami, ya Allah, engkaulah penolong kami, dan menangkanlah kami dari kaumil kafirin. Kata-kata kaumil kafirin, nah, secara lengkap disebut ini persis sama
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ya yang telah membuat konspirasi kepada saudara mereka sendiri yaitu Yusuf untuk membunuh Yusuf. Nah, jadi anak-anak ini kemudian di kemudian hari sesudah besar mereka tahu bahwa Yusuf selamat, mereka tahu bahwa apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ada di tangan Yusuf. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke sana minta kepada Yusuf dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang menarik, nah, ada kata-kata qaumil kafirin. Qaumil kafirun ya maksud saya di sini qaumil kafirun yang diajarkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Di kalimatnya adalah ya bani yazhabu, wahai anak-anakku pergilah. Ya. Fatahassasu, ya maka engkau carilah mi Yusuf, ya dari Yusuf, wa akhihi dan saudaranya yaitu Bunyamin, wala tai'asu mir rauhillah dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali qaumul kafirun. Nah, ini menarik ya, qaumul kafirun. Menariknya begini, ibu-ibu. Ya, jadi Nabi Yakub ajarkan doa ini, ajarkan cara ini kepada anak-anaknya. Cara ini yang kita lihat polanya sama seperti yang di dalam doa 286. Ya Allah, kalau kami salah, kami. Jadi belum apa-apa udah ya Allah, kalau kami salah, kalau kami keliru, tolong jangan hukum kami ya Allah, gitu ya. Nah, ini mengajarkan untuk tidak putus asa. Walaupun kita salah, walaupun kita keliru, jangan hukum saya ya Allah, gitu ya. Nah, apabila dirahmati Allah, qaumul kafirun atau qaumil kafirin yang dalam 286 ini menarik ya, karena kata kekafiran itu digandeng dengan qaumul kafirun, qaumil kafirin itu ya, sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya percepat singkat ya karena biar masuk ke dalam intinya. Yang dimaksud di sini keputusasaan ini yang tersirat dalam surah kedua ayat 286 dan juga surah Yusuf ayat 87 ini qaumul kafirun atau qaumil kafirin ini adalah perilaku iblis ya, iblis diambil dari bahasa Arab. Nih kalimatnya begini, iblisu ya. Nah, gini ya. Iblisu, nih saya tuliskan di situ, diambil dari kata balasa yang juga berarti kata ablas ya, ablasu. Nah, ablasu ini artinya putus asa. Itu ya, ablasu itu artinya putus asa. Ya. Jadi iblis ya, itu sebetulnya makna katanya adalah sesuatu yang berputus asa. Nah, iblis itu. Nah, diambil juga dari kata balasa, keterbalikan dari labasa. Labasa itu pakaian yang kalau dipakai menutupi kekurangan, sementara balasa ketika dipakai dia mengeluarkan segala kekurangan. Dan akar katanya adalah ablasu yang artinya putus asa. Putus asa. Jadi singkat cerita, saya kembali dulu ke sini. Fansurna alal qaumil kafirin, sebagian maksudnya adalah selain orang-orang kafir yang dihadapi secara frontal bersaing, berperang dan lain sebagainya, yang dimaksud di sini juga adalah menangkanlah kami dari godaan iblis yang mengajak kepada putus asa. Ya. Dan itu berkaitan betul dengan struktur doa di atasnya, gitu ya. Ya Allah kalau kami salah. Nah, belum apa-apa dah, ya Allah kalau kami salah. Dan juga yang paling atas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang putus asa kan karena merasa tidak sanggup menghadapi cobaannya. Ya, orang putus asa karena merasa dirinya salah terus. Orang putus asa karena merasa bahwa dirinya apa yang dia lakukan itu tidak pernah baik, tidak pernah cukup. Itulah maksud dari doa ini. Dan itulah juga yang menjadi latar belakang terjadinya atau asbabun nuzul cerita tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Beliau dalam keadaan sulit, putus asa. Ya, bukan putus asa dalam artian tidak mau lagi berdakwah, tidak, tapi sedihnya itu.
Ya, kita masih ingat pembahasan Amul Huzni, ya, tahun yang menyedihkan. Nah, kemudian diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari ayat ini, baik secara historis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbabun nuzul, kemudian urutan doanya, kalimat demi kalimatnya, sampai kepada ujungnya, qaumil kafirin, ini menunjukkan betul salah satu makna terbesarnya adalah menangkan kami ya Allah dari godaan iblis yang mengajak untuk berputus asa. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian dalam kehidupan ini. Dan satu-satunya musuh yang harus memang kita musuhi, ya, itu adalah iblis. Sehingga wajar kalau kemudian doa ini, ya, sebagai doa yang dijemput di langit oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita kalau kita menang melawan qaumul kafirin ini, ada kata-kata kaum bukan hanya kekafiran, tapi qaumul kafirin menunjukkan sekelompok gitu ya. Ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah iblis ini, ablasu ini, ya, putus asa ini. Ya. Berputus asa. Jadi yang dia ajak itu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, lewat kesalahan yang kita lakukan, lewat ketidakmampuan kita mengemban beban-beban kita, lewat pemikiran kita bahwa kita tidak sanggup memikul ujian kita. Nah, makanya urutan doanya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sendirilah yang mengajarkan kepada kita. Surat Fatir, surat 35 ayat 5. Untuk betul-betul menjadikan syaitan atau iblis itu sebagai musuh. Fattakhizuhu aduwa. Jadikan dia itu musuh. Yang namanya musuh ini harus diintai, Bapak Ibu. Inilah perjuangan kita sampai mati ini, sisa hidup kita ini. Ini kita berjuang untuk ini. Jadi doa ini tuh betul-betul doa mujarab untuk kita menghadapi, atau saya ambil istilah, ini adalah senjata kita. Ya Allah, kalau suatu waktu saya keliru, terjerumus saya atas ajakan iblis ini, putus asa saya, walaupun sedikit terhadap rahmat-Mu, terhadap kasih sayang-Mu, saya anggap saya nggak mampu, saya anggap saya kurang bisa, saya anggap saya gagal, maafkan saya ya Allah, gitu ya kira-kira yang Allah ajarkan ini. Nah, provokatornya iblis, Bapak Ibu, qaumul kafirin. Persis seperti yang diajarkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Qaumul kafirun. Bapak Ibu. Jadi ambillah dia ini sebagai aduan, musuh. Intai betul-betul. Pantau betul-betul. Kalau perlu kita tahu strategi dia sebelum dia tahu kita. Nah itu ya. Supaya kita betul-betul bisa menghadapi dia dengan baik, ya, dengan menang. Gitu ya. Nanti di akhir nafas kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ketika kita sakratul maut itu perjuangan yang paling berat di situ. Ketika kita sendirian gitu, menghadapi sakratul maut itu. Iblis datang lebih kuat lagi, dia nggak rela betul ada satu nyawa yang berhasil keluar sambil mengagungkan Allah. La ilaha illallah tuh dia nggak mau. Nah ini doanya ini, ya ini doanya. Ya, jadi betul-betul doa ini masuk ke dalam diri kita, menguatkan kita agar kita jangan sampai terjerumus oleh ajakan putus asa dari iblis menghadapi persoalan hidup, la yukallifullahu nafsan illa wus. Jangan putus asa, gitu ya. Kan berat sekali kalau ketemu persoalan yang rasanya nggak bisa kita lewati, itu berat betul. Rasanya dunia ini nggak ada pijakan lagi, gitu ya. Rasanya runtuh semuanya, kepercayaan yang pernah kita bina, lain ini itu sebagainya, rasanya nggak ada lagi. Nah, di situ iblis masuk. Kedoanya langsung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Luar biasa. Jadi ambillah dia sebagai musuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadikan dia musuh. Jadikan dia betul-betul sebagai yang kita intai, ya. Kita berhadap-hadapan dengan dia. Karena itulah misi kehidupan kita memenangkan ini. Nah, ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah, jadi cemas, ya, sedih, yang menjadi akar dari putus asa adalah betul-betul strategi iblis.
Nah, itu ya. Jadi kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat itu betul-betul obat dari keputusasaan yang merupakan materi utama iblis memprovokasi kita. Nah, itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan ayat ke-17 ya, surat Al-A'raf ayat 17 ya. Coba kalau kita buka ayat 16-nya. Kalau Bapak Ibu punya mushaf di depannya silahkan buka 16. Ayat 16 nanti kita ke 17. Jadi perjalanan hidup kita ini, Shiratal Mustaqim ini, ya, yang dilambangkan oleh Rasulullah dengan perjalanan dakwah beliau ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan turunnya dan dijemputnya ayat 286 ini di langit ya. Shiratal Mustaqim itu ciri orang yang berada di Shiratal Mustaqim itu adalah tidak sedih dan tidak cemas, alias syukur. Ya. Coba saya bacakan 16-nya ya. Fabima aghwaytani 16-nya ya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghukum saya tersesat, karena Engkau telah menjadikan saya terhina gitu kata iblis di hadapan Allah, maka saya bersumpah akan mendatangi anak cucu Adam dan saya bersumpah akan menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Ya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Siratakal mustaqim ya. Baru pada ayat 17-nya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan datangi mereka supaya mereka tergelincir dari jalan yang lurus. Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan dapat mendapati banyak mereka pandai bersyukur, syakirin. Ya. Jadi kalau sudah tidak pandai bersyukur, isinya tuh kalau tidak cemas dan sedih, dua itu aja, cemas sedih, cemas sedih, cemas sedih. Dan itulah ya yang memberatkan kehidupan ini, sehingga doanya diajarkan tadi 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali lagi, konteks sejarahnya Rasulullah pun mengalami itu, amul huzni, tahun kesedihan yang berat luar biasa. Kalau beliau juga seorang manusia biasa, bisa merasakan kesedihan, ya, meninggalnya paman yang yang membela beliau, meninggalnya istri tersayang, tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kehilangan banyak sekali ya beliau sallallahu alaihi wasallam ini, dan kemudian Allah mi'rajkan dan Allah ajarkan doa ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan kata lain, Allah mau bilang jangan berputus asa. Ya. Karena putus asa itu ajarannya syaitan, ajarannya iblis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jalan yang lurus itu adalah ketika seseorang tidak mengikuti jebakan iblis untuk putus asa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya doanya ya, isi doanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya sampaikan sedikit mengenai ini, ya mungkin beberapa jamaah yang ikut di MMQ sudah pernah mengetahui ini, yaitu strategi iblis dari depan, belakang, kanan dan kiri ya. Ini yang dipakai oleh iblis supaya kita terjebak dalam putus asa, dan doa 286 ini obatnya supaya kita tidak putus asa. Tapi strateginya depan, belakang, kanan, kiri. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, di depan itu adalah masa depan, cemas ya, rasa takut nanti gimana, ini gimana. Wah, kalau nggak bisa saya menghadapi ini, nanti apa jadinya, dan seterusnya. Nah, masa lalu itu simbol terhadap kesedihan, ya, dendam, rasa bersalah di masa yang lalu, emosi, dan lain sebagainya. Kanan adalah simbol kepemilikan, dan kiri adalah standar ukur yang negatif. Disinilah iblis bermain untuk menjebak kita supaya kita putus asa. Ya, supaya kita terjauhkan dari rahmat Allah dan merasa bahwa kita tidak sanggup menjalani ini semua, menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, banyak contoh kasusnya, contoh kasus Nabi Adam ya, dan beberapa lagi yang lain. Tapi kali ini kita fokus untuk mengambil pelajaran dari sisi yang lain, yaitu karakter iblis. 4 yang ingin saya sampaikan karakternya. Mungkin sebagian jamaah MMQ sudah pernah mendengar ini, tapi sebagian lagi belum. Jadi 4 karakter ini sekarang kita akan lihat dari sisi
putus asanya, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sisi putus asanya yang iblis ajarkan kepada manusia. Karakter yang pertama, ya, jadi doa tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekali lagi saya katakan, isinya adalah menjauhi sifat iblis ini, sifat putus asa atau karakter iblis ini. Karakter yang pertama, sifat yang pertama, sebetulnya adalah takabur, Bapak Ibu. Nah, jadi orang takabur itu orang yang putus asa, karena harapannya itu sudah kadung, ya, dia letakkan pada dirinya sendiri. Jadi ketika orang lain tidak menghargai dia, muncul egonya. Nah, sehingga dia merasa harus dihargai, harus diakui. Nah, itu takabur. Inilah yang terjadi kepada iblis. Inilah putus asanya dia ini. Iblis itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia adalah Banul Jan, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir, ya. Dia itu adalah anak jin, ya, Banul Jan, yang diselamatkan dari bumi. Dulu bumi itu dihuni oleh Banul Jan, oleh bangsa jin, ya. Kemudian dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bersisa satu, yaitu satu sosok jin ini, ya, yang namanya Azazil, dalam kitab itu disebutkan, ya. Jadi iblis itu namanya Azazil. Nah, kemudian dibawa ke surga, ya, bersama dengan para malaikat, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, ya, mungkin ribuan tahun, mungkin puluhan ribu tahun dia menyembah Allah di situ. Tahu-tahu Allah menciptakan seorang makhluk baru yang akan menempati tempat yang pernah dia tempati, yaitu bumi ini. Ya, dia dan keluarga dan kaumnya. Ya. Nah, disitulah dia tidak bisa terima hal ini, ya, dan dia berputus asa karena merasa tidak lagi diakui dalam hal ini karena adanya makhluk baru. Jadi inilah sifat yang mau diajarkan kepada kita manusia. Ya, Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat ke-12 dan ayat ke-13, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, kamu kenapa nggak mau sujud padahal saya yang menyuruh, memerintahkan kamu untuk sujud? Kata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis bilang, ya, Azazil bilang, Azazil bilang, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Mana mungkin saya bersujud kepada dia? Karena itulah Allah marah kepada iblis dengan mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Keluar kamu dari surga ini, karena tidak boleh, di dalam surga ini tidak boleh ada satu orang pun yang takabur. Ya, itu takabbaru fiha, yang sombong atau takabur. Ya, fakhruj innaka minas shagirin, keluar kamu, ya, engkau sungguh termasuk orang yang, atau termasuk dari golongan yang terhina. Jadi ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah yang iblis coba ajarkan kepada kita. Kalau kita termakan umpan ini, orang yang takabur itu ujung-ujungnya akan putus asa, Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya akan putus asa. Ya, kita buka Quran surat ke-6, ya. Surat Al-An'am ayat ke-43. Maaf Bu Izi, apa di depan Ibu ada Quran terjemahan? Boleh saya dibantu bacakan? Ya, saya bacakan Pak Ustaz. Mangga, ya silakan terjemahnya. Boleh saya baca Pak Ustaz? 43 ya Pak Ustaz. 43 ya. Ya. Saya Bu Irianti ada ini. Silakan Bu Yanti. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bu Izi, bukan 43, 44-nya aja langsung. 44 dan 45 ya Bu. 44, 45. Baik, Pak Ustaz. Ya. Surat Al-An'am ayat 44-45. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ayat ke-45-nya,
Ya. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Isi. Jadi jelas di situ orang yang sombong itu Allah berikan terus. Terus Allah kasih, Allah mudahkan. Namanya istidraj. Diambil dari kata daroja yang artinya tangga. Jadi makin naik ke tangga makin tinggi, makin naik ke tangga makin tinggi, makin naik ke tangga makin tinggi. Tahu-tahu sampai di puncak nanti, di situ dia baru sadar dan berputus asa. Ternyata saya salah selama ini. Kalimat Allah, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa yang kami perintahkan untuk diingat, justru kami bukakan pintu segala sesuatu. Makin jadi, makin sombong. Nah, itu caranya iblis tuh. Ya, terjerumus, kalau kita terjerumus di situ, masuk di situ, makin hilang ingatan, makin lupa diri. Wah, betul-betul sombong, betul-betul takabur, betul-betul saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada kalian, saya lebih tinggi daripada kalian, saya lebih hebat daripada kalian. Tapi ingat, ini menuju kepada keputusasaan ini. Ya, terus diulur sampai tinggi, sampai tinggi, sampai tinggi. Sampai tua, sampai tua, sampai tua. Tahu-tahu sampai nanti di ujungnya nggak bisa balik lagi. Faizahum mublisun, disitulah mereka terduduk berputus asa. Masya Allah, luar biasa. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin melihat ya banyak dalam kehidupan yang seperti ini, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak adalah mungkin bekerja di instansi, di kantor dan lain sebagainya, melihat mungkin ada kawan-kawan, ada teman-teman sejawat yang seperti itu. Ketika ada sombong, takabur, malah Allah buka, ada ini lagi, gampang dapat ini, gampang dapat ini. Tahu-tahu di akhirnya berputus asa. Ya, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Inilah perangkap iblis ya, takabur ini ya, perangkap. Nah, kalau kita tidak hati-hati, masuk kita pada perangkap ini, ya kita tidak bisa lagi keluar setelah kita diulur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu amat menyakitkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kemudian takabur itu apa dalam hadis? Ya, ini kita buka dulu sedikit penjelasan mengenai ini. Jadi ini kita jaga, karena kalau masuk ke sini berarti amalan doa 286 ini gagal. Ya, walaupun kita baca berkali-kali, tapi kalau masuk ke sini maka ya itu tentu saja gagal. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah mengenai takabur? Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 91. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang kalau dalam wafatnya dia membawa walaupun sebiji sawi saja dari al-kibr atau kesombongan itu, ya takabur itu. Qala rajul, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, saya suka dengan baju yang bagus, ya, pakaian yang bagus, apakah itu termasuk sombong? Ya, tidak. Apa itu sombong? Kemudian Rasulullah menjelaskan, al-kibru huwa, kesombongan itu adalah dua hal. Pertama, batarul haq, menolak kebenaran, dan yang kedua, ghamtun nas, atau meremehkan manusia. Nah, dua inilah pintu yang harus kita jaga supaya tidak masuk ya ke dalam perangkap iblis yang satu ini, sehingga kita nanti berputus asa. Ya. Kalau kita masuk ke sini, ujung-ujungnya nanti kita merasa berat menjalani kehidupan ini. Ujung-ujungnya akan ada suatu poin di mana kita tuh tertunduk, habis, berputus asa, nggak tahu kemana mau mengadu, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena perjalanan kehidupan sudah terjebak dalam dua hal ini. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Nah, ini kalau dalam perjalanan hidup ini dibiarkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini artinya kita berada dalam perangkap iblis, ya, perangkap setan tadi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat iblis ya, yang kalau kita terjebak maka kita akan berputus asa. Kita betul-betul akan masuk terseret ke dalam arusnya. Arus iblis adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat ke-16-nya dari surat yang sama. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim
Kata iblis di hadapan Allah, dia menyalahkan Allah atas perilaku dia sendiri. Dia bilang begini, Fabima agwaitani ya Allah, karena engkau telah menghukum saya. Karena engkau telah menghukum saya. Jadi menurut dia yang salah itu Allah, bukan dia. Kalau Allah nggak izinkan, saya nggak sesat kok, gitu kira-kira. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau memiliki mental seperti ini, apa-apa orang yang salah, apa-apa orang lain yang salah. Ini gara-gara dia, ini gara-gara si Anu, ini gara-gara si itu, ini gara-gara kondisi, ini gara-gara keadaan, ini gara-gara... Masya Allah. Cuma satu orang yang tidak pernah dia salahkan, cuma satu orang yang tidak pernah dia kritik, yaitu dirinya sendiri. Semua orang pernah salah di hadapan dia. Ini gara-gara dia, gara-gara Anu, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. Cuma satu orang yang nggak pernah dia salahkan, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini perangkap iblis agar kita putus asa. Bapak Ibu, orang yang seperti ini, nyalahin orang terus, nyalahin orang, semua pokoknya ada aja kesalahan orang itu. Pada suatu titik nanti, seperti surat ke-44 tadi, ayat 44 dari surat Al-An'am tadi, yang dibacakan Bu Izi, itu juga uluran Allah kepada dia. Istidraj juga. Ya, dia lihat orang yang salah terus, orang yang salah terus. Sampai pada satu saat nanti, di situ Allah ambil semuanya, dia terduduk, ya, berputus asa. Ibu-ibu apa yang dirahmati Allah. Jadi victim mentality istilahnya. Ya, victim mentality. Orang Arab Badui itu menyalahkan orang lain terus, ya, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan dirinya sendiri, padahal yang salah dirinya sendiri. Ya, ini banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, bedanya ini kalau kita perhatikan Adam dan iblis, ya, sama-sama melakukan kesalahan di surga, sama-sama keluar dari surga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama keluar dari surga, tapi beda, ujungnya beda, hasilnya beda. Iblis dilaknat Allah, sementara Nabi Adam disayang oleh Allah. Di mana bedanya? Iblis menyalahkan Allah, mentalnya mental menyalahkan yang lainnya. Kalau Nabi Adam mentalnya adalah mental kesatria, beliau mengatakan dirinya lah yang salah. Ya. Maka itu doa yang juga diajarkan di dalam Al-Quran, doa Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika beliau berdua dikeluarkan dari surga, dia sama sekali tidak menyalahkan iblis, malah kalimat beliau berdua, Qala Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami yang menzolimi diri kami sendiri, kami yang salah. Nah, itu ya. Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, tidak akan ada salahnya, tidak akan ada ruginya kalau kita mengakui kesalahan. Kepada siapapun, Bapak Ibu. Kalau kita coba, ini luar biasa. Kepada anak, kepada subordinat kita, ya mungkin kepada pekerja kita. Kalau memang kita salah, kita akui, kita bilang, Nak, maafkan Bapak ya. Bapak salah. Itu tidak ada ruginya. Malah naik derajat diri kita. Sebagaimana yang Allah ajarkan ini. Nabi Adam tuh naik derajatnya setelah mengakui dirinya salah. Nggak bilang bahwa ini gara-gara iblis saya digoda ya Allah. Nggak bilang gitu Nabi Adam. Ya, nggak bilang gitu. Langsung fokus pada dirinya sendiri. Ibu-ibu, kalau memang kita bersalah kepada anak, misalkan salah ngomong, salah ucap, salah berpikir, suuzon, nah maafin ibu ya, tadi ibu salah. Nggak rugi. Yang sedang kita ambil itu cintanya. Gitu ya. Cintanya yang sedang kita ambil. Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Bu Izi, saya mohon izin sebentar ya. Ini sebentar putri saya mau berangkat. Saya sebentar ya. Silakan Ustaz, silakan.
Salam ya. Silakan, Baik, Ustaz. mohon maaf ya Bu Isi dan Ibu-ibu, Bapak. Ini putri saya mau kembali ke pesantren, jadi Tugas seorang ayah ya. pamit dulu sebentar. Terima kasih atas pengertian Ibu-ibu, Bapak semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi Ibu-ibu Bapak yang dirahmati Allah, inilah bedanya antara Nabi Adam dan iblis. Padahal sama-sama melakukan kesalahan. Nggak apa-apa kita melakukan kesalahan. Bukan nggak apa-apa, artinya kita lakukan kesalahan, lupa, itu wajar. Kemudian kita bertaubat, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, itulah yang luar biasa. Ya. Itulah yang luar biasa. Karena itu juga terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini perangkap yang nomor 2. Kalau kita masuk ke situ, kita akan berputus asa. Dan seperti 286 doa tadi itu, tidak akan bermanfaat lagi kalau kita sudah berputus asa dan masuk perangkap ini. Tadi sudah saya sampaikan, Nabi Adam disayang Allah, maka itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat yang membuat beliau diterima taubatnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Surat kedua ayat 37. Sebentar saya stop share dulu supaya ini coret-coretannya hilang ya. Baru share lagi. Nah, baik, kembali lagi. Izin sebentar. Ya, jadi fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kalimat fatalaqa, talaki itu artinya diajarkan secara langsung oleh Allah kalimat kepada Nabi Adam, kemudian kalimat itulah yang menjadikan Allah menerima taubat beliau. Ya, fataba alaih, maka diterima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Jadi justru berbuat salah tapi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengakui kesalahannya. Itu Nabi Adam. Iblis bedanya nggak mau mengakui, justru menyalahkan Allah. Sifat ketiga ibu-ibu, karakter yang ketiga Bapak-bapak ya. Dari iblis ya, sebagai jerat iblis agar seseorang ini berputus asa adalah dendam. Dendam. Ini luar biasa. Surat ke-7 ayat 17, surat yang sama ya, ayat 17. Kalau kita perhatikan ayat 12-nya tadi, ayat 12 di awal, iblis itu marahnya sama satu orang. Ana khairun minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripada dia satu orang ya, yaitu Nabi Adam. Tahu-tahu di ayat 17 ganti jadi hum. Jadi masalahnya dibawa kepada seluruh anak cucu Adam. Bukan lagi hanya kepada Adam satu orang. Dibawa semuanya kena anak cucu Adam ini. Nah, inilah dendam namanya itu. Dendam. Tsumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum. Wah, itu semuanya kena jadinya. Ini dendam. Jadi ibu-ibu, Bapak, saya beberapa kali mendapati orang yang menyimpan dendam ini. Ya, itu sakitnya luar biasa. Mohon maaf ya, meninggalnya dalam keadaan sakit yang luar biasa. Menyedihkan sekali. Ada yang kanker ini, kanker itu, dan dia nggak mau memaafkan. Bisa jadi promomen, bisa jadi. Dia nggak mau memaafkan, tetap nggak mau memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi sakitnya tuh luar biasa, macam-macam saya sudah menghadapi itu. Kanker kelenjar getah bening, kanker ginjal sampai kuning semua badannya itu gara-gara nggak bisa memaafkan adiknya salah ngomong. Anak-anaknya udah bilang, udahlah maafin aja bule gitu ya. Maafin aja, bule mau datang ke sini apa diterima. Oh nggak mau, nggak bisa. Dia nggak tahu berterima kasih. Dulu dia siapa yang jagain? Saya ini kan gantinya orang tuanya dia. Kok ngomongnya begitu sama saya? Wah, sakit hati. Ya, sampai meninggal nggak bisa memaafkan adiknya itu. Tapi meninggalnya tragis sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal dia tahu ini masalahnya, dia tahu. Dia nggak mau aja. Dan banyak lagi ya dendam itu. Wah, itu luar biasa. Ya, macam-macam. Itu sifat iblis sehingga nanti orang putus asa. Nggak bisa lagi kembali kalau sudah ikut sama dendam ini. Nah, maka itu ya saya sering menjelaskan bahwa ciri penghuni surga itu bebas dari dendam. Ya, jadi kalau kita pengen masuk surga, nanti kalau wafat pengen masuk surga, cepat-cepatlah bersihkan dendam ini sebelum kita wafat, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, karena ini perangkap setan, perangkap iblis. Nanti kita putus asa. Kita simpen sampah itu dalam dada kita, ya, yang ada kita sakit,
Yang ada kita makin terperosok dalam amarah, dalam dendam itu. Kalimat Allah, Quran surat ke-7, ya, surat ke-7 Al-A'raf ayat 43. Kalimat Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Orang-orang yang di dalam surga itu telah kami bersihkan dari hati mereka ghil, dendam. Ya. Cabut ya kalimatnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Naza'a itu cabut. Ini filosofi yang luar biasa ini. Kalau potong itu memotong, akarnya masih meninggal. Ya. Tapi kalau cabut, maka tercerabut bersama dengan seluruh akar-akarnya. Aduh, luar biasa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Penghuni surga ini. Penghuni surga nanti ketemu, saling ngobrol, alhamdulillah, Allah telah menunjuki saya, memampukan saya. Untuk apa? Membersihkan dendam di dalam hati saya sebelum saya wafat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Masya Allah, ini kaca cermin untuk kita semua manusia, kita semua menjalani kehidupan, berbagai macam lika-likunya, berbagai macam tanjakan turunannya, berjumpa dengan berbagai macam orang dalam kehidupan kita. Pasti ada yang tertinggal di dalam hati kita sebagai manusia. PR kita untuk melepaskannya, menukarnya dengan surga. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, pastikan sebelum wafat kita siap-siap membersihkan dendam kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Jadi doa tadi saya kembali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Allah tidak akan menguji seorang sesuai dengan melebihi daripada kapasitasnya dan pada kapasitas terujungnya. Itu pernah kita bahas di pertemuan pertama, di ayat 42-nya juga kita temukan kata-kata yang sama. Ini kan 43 ya. Ini Al-A'raf 43. 42-nya juga sama. Ya, 42-nya kalau ibu-ibu buka, coba mohon dibacakan lagi Bu Izi 42-nya. Kalau berkenan mohon dibacakan lagi terjemahnya, nanti saya bacakan Arabnya. Ya, kita mengingat yang awal. Saya baca. Silakan Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Oh iya, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 42. Ya. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalimatnya innallazina amanu wa amil innallazina amanu la nukallifullahu walazina amanu la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, kami tidak pernah menguji seseorang melampaui dari kesanggupannya. Sama ya seperti ayat yang sedang kita bahas ini 286 ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama. Jadi maksudnya ketika seseorang melepaskan dendamnya, itu sebetulnya kita tuh sanggup, mampu kita melepaskan dendam kita itu. Ya, sanggup. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka itu pada ayat 43-nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dada mereka itu segala macam bentuk dendam. Ya, dari yang kecil sampai yang besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini salah satu perangkap iblis yang nomor 3 yang membuat kita akan putus asa ketika kita terjerumus di dalamnya. Kita ikuti dendam itu, kita simpen bertahun-tahun. Masya Allah, mengerikan ibu-ibu. Saya pernah menyaksikan orang yang berantem adik kakak, nenek-nenek, ya sudah umur 78 tahun. Adiknya itu umur 60 sekian lah, beda 7 apa 8 tahun sama yang tua ini. Nenek-nenek dua-duanya. Berantem, yang diberantemin apa? Yang dijadikan bahan ribut itu apa? Sesuatu yang telah terjadi 30 tahun yang lalu, ketika mereka masih berumur 40-an. Ya, ada ketersinggungan satu hal, itu di usia senja, di usia sudah renta, itu masih jadi bahan berantem itu. Itu terjadi, ibu-ibu. Terjadi itu. Luar biasa ya.
Ya, bagaimana dendam itu nggak mudah, ya, nggak mudah. Puluhan tahun tersimpan coba, sampai usia mereka sudah renta, sudah banyak yang dilalui, bahkan suami masing-masing sudah wafat, ya. Cicit-cicit sudah banyak, berantem masih di usia itu karena sesuatu yang terjadi 30 tahun yang lalu. Ya, Ibu. Jadi inilah jerat iblis yang nomor 3. Ya. Demikian pula pada surat ke-59 Al-Hasyr, ya, ayat ke-10 itu sama juga, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillah. Ghil itu juga dendam. Ya, ya Allah, orang-orang ini nanti akan ada orang yang berdoa, mudah-mudahan kita termasuk dari orang ini yang berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami dan para saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghil, dan jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati kami ini ghil, dendam kepada orang yang beriman. Ya, jadi doa juga supaya minta dibebaskan dari dendam kita. Ya, jadi inilah yang ketiga. Yang keempat, jerat iblis yang keempat adalah dusta alias bohong. Masya Allah, mohon perhatian betul-betul ibu-ibu, bapak-bapak. Dusta ini, bohong ini, jerat perangkap iblis yang kalau kita masuk ke dalamnya, ujung-ujungnya kita akan berputus asa. Gitu ya. Kita akan putus asa ini setelah ketahuan, setelah terbuka bohongnya, dustanya. Akan putus asa kita. Itulah yang dicari oleh iblis. Ya. Itulah yang dituju oleh iblis, putus asanya kita itu. Maka diulur. Enak bohong, enak dusta, nggak ketahuan. Allah sudahlah, dia nggak tahu ini. Allah sudahlah, untuk kebaikan ini Allah sudahlah. Gitu ya. Diulur, diberikan sampai akhirnya ya, sekian banyak tertimbun dusta itu, maka kita tidak sanggup lagi keluar daripadanya dan akhirnya berputus asa. Kalimat Allah pada surat ke-7 ayat ke-20 menjelaskan bagaimana iblis itu pintar berbohong. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nah, bahkan pada ayat ke-21-nya kalau Bapak Ibu buka di situ, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah di hadapan Nabi Adam dan Siti Hawa bahwa dia adalah seorang pemberi peringatan, nasihat yang baik. Dusta banget gitu ya. Berani-beraninya bersumpah di hadapan Nabi Adam dan Siti Hawa. Padahal sumpahnya sumpah palsu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bahaya betul karena dusta dan bohong ini dianggap ringan sekarang. Dianggap enteng. Ya, saya sering mencontohkan, mohon maaf kepada ibu-ibu ini karena saya sering mendapati gitu ya. Kalau janjian ya, dengan teman-temannya sesama majelis taklim, mau berangkat ngaji, ditelepon sama temennya. Bu, udah sampai mana? Nah, itu ya. Padahal nih si ibu lagi pasang jilbab di kaca nih di kamar nih. Iya, udah OTW. Itu kan kelihatannya kecil itu ya. Tapi kalau dibiasakan lama-lama jadi yang besar. OTW itu kan on the way artinya tuh. Nah, tapi sekarang apa-apa OTW. Belum berangkat, belum keluar dari rumah juga bilangnya OTW. Gitu ya. Padahal masih pakai jilbab di depan kaca itu ya. Udah OTW kok, udah nggak boleh, jangan. Nanti kita terbiasa dengan yang kecil, akhirnya terbiasa untuk melakukan yang kebohongan besar. Apa Ibu yang kalau kita sudah diulur, enak berbohong, lama-lama akan ada satu titik kita akan putus asa. Ya, kita akan putus asa. Kita akan ablasu tadi ya, berputus asa. Nah, jadi inilah 4 sifat ya. Betapa buruknya dusta ini. Yang terakhir ini saya ingin fokus sedikit ya. Sebelum nanti saya kembalikan kepada Bu Izi. Ini luar biasa bohong ini Bapak Ibu ya. Ini saya kutipkan satu kutipan dari seorang kontributor senior di majalah Forbes ya, tentang berdusta itu membuat Anda sakit. Ya, berdusta itu membuat Anda sakit. Jadi ada sebuah penelitian
yang dikutip oleh Ken Makowski ini kontributor senior di majalah Forbes. Dia mengambil satu penelitian ya yang berasal dari teori yang dibangun oleh Leon Festinger tahun 1957. Ketika seseorang berdusta, ya terjadi istilahnya ya cognitive dissonance, istilah Leon Festinger. Dissonance itu tidak sama, ya. Jadi cognitive dissonance itu ketidaksinkronan kognitif di kepala seseorang. Jadi ketika dia berbohong, kepala isi informasinya tahu bahwa ini bohong. Tapi mulutnya mengucapkan sesuatu yang berbeda sehingga terjadi clash. Ya, terjadi benturan di dalam kognisinya itu. Ya, dibangun oleh Leon Festinger pada tahun 57. Ini terkenal sekali. Terus dipakai sampai hari ini dalam dunia psikologi dan psikiatri. Jadi ketika seseorang berbohong atau ada inkonsistensi di dalam kognisinya, ya ini inkonsistensi, ya dissonance, ya kategorinya, maka terjadi uncomfortable feeling, perasaan yang tidak enak. Perasaan tidak enak ini kalau ditekan terus, biarin, gitu ya. Lama-lama akan menguat, ya, dan terjadi terjadi saling pertikaian antara dua informasi yang berbeda ini. Maka di poin yang terakhir ini saya merahin di sini bawah ya. Something must be changed to eliminate the dissonance. Sehingga salah satu itu harus dikalahkan. Baru rasanya nyaman. Nah, yang mana yang mau dikalahkan? Mau jujur kok takut? Akhirnya mengalahkan sisi yang baiknya. Disitulah seseorang menjadi pendusta akhirnya. Ya, awalnya dari uncomfortable feeling itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika seseorang berdusta, ya, frontal lobe-nya, yang otak depannya ini menerima informasi yang bertentangan secara bersamaan. Kemudian limbik sistemnya yang di tengah menghasilkan hormon stres yang dikirim ke seluruh tubuh karena tadi ada pertentangan tadi ya, terjadi pertentangan, maka tercipta hormon stres. Kortisol dikirim ke seluruh tubuh. Hormon stres kortisol ini memaksa tubuh untuk melakukan percepatan yang ekstrim dalam mencari sumber kekuatan baru untuk melakukan tadi ya pertentangan tadi, fight or flight or freeze, istilahnya 3 hal itu ya. Mana yang mau dibela nih? Yang benernya apa yang bohongnya oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita nggak sanggup menerima kebohongan. Nah, yang keempat, semakin besar dampak kebohongan, semakin sulit tubuh kita untuk mengatasi dampaknya. Ya, semakin besar, semakin sulit. Ya. Maka itu orang yang memelihara kedustaan, Bapak Ibu, akan mudah sakit. Ya, ini gambarannya. Orang kalau berdusta, mengeluarkan hormon kortisol tadi, maka dia menjadi glukokortikoid, dari sini semuanya menjadi rusak ya di dalam tubuh kita. Imun sistem jadi lemah, ya. Kemudian glikogennya nambah, gula darah nambah, tekanan darah menaik, ya, detak jantung berdetak lebih cepat, ya, dan lain sebagainya. Sistem pencernaan jadi tertekan dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi betul-betul buruk sekali dusta ini, dan itu adalah perangkap iblis laknatullah alaih. Ibu-ibu Bapak yang dirahmati Allah, 4 sifat, 4 karakter inilah yang harus kita jaga sebagai manifestasi dari doa Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Tadi, ya Allah, jangan hukum kami ketika kami salah dan kami lupa. Dan ujung-ujung doa itu adalah fansurna alal qaumil kafirin, menangkan kami dari qaumil kafirin, yang salah satunya ditafsirkan adalah qaumul kafirin sebagaimana yang Nabi Yakub ajarkan kepada anak-anaknya, yaitu orang yang berputus asa atas rahmat Allah. Putus asa dalam bahasa Arab itu namanya ablasu, diambil akar kata yang sama dari iblis. Jadi kalau punya 4 karakter ini, maka kita sedang terseret pada jurang putus asa, dan itu artinya kita mengikuti perangkap iblis laknatullah alaih. Saya pikir ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup kita dalam surah kedua ayat 286 ini. Doa itu sudah mudah. Saya pikir ibu-ibu semua, bapak-bapak sudah hafal. Tinggal kita lihat dari sisi yang berbeda ini, ya, sehingga kita tahu tujuan doa itu adalah jangan berputus asa.
Dan konteks historisnya kepada Rasulullah ketika beliau mengalami amul huzni, tahun yang berat, jangan berputus asa. Jangan ikut dengan perangkap iblis yang 4 ini. Ya. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu berdusta, tidak perlu dendam, tidak perlu. Ya. Jadi kan beliau itu, istri beliau Siti Khadijah itu kan wafat ya setelah mengalami embargo ekonomi selama 2 tahun lebih oleh orang kafir Quraisy, makan aja susah, sampai kurus, akhirnya sakit-sakitan, dan ujung-ujungnya wafat. Allah ajarkan kepada Nabi, udah nggak usah nyalahin orang lain, maju ke depan, move on. Ya, tadi, kalau kamu berkutat di situ, maka kamu mengikuti perangkap iblis tadi. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bu Izi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi, ini semakin dalam ini kita masuk kepada 286 Al-Baqarah. Makin merasa, ya Allah, betapa kita dalam keseharian sering diterpa rasa sedih, putus asa, 2 hal itu ya, sedih, gelisah, bisa nggak bisa tidur ya Ustadz ya. Betul. Karena gagal satu proyek nggak bisa tidur tuh. Saya ngalamin satu proyek gagal 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, akibatnya saya jatuh sakit. Masya Allah. Tapi malu sendiri ya menyadari kelemahan diri, kelemahan diri. Kok seperti ini ya gitu. Mungkin karena terlalu yakin dengan diri sendiri bahwa ini pasti berhasil, pasti di situ. Jadi di situ letak dosanya ya Pak Ustadz ya, karena kita terlalu yakin bahwa apa yang kita rencanakan itu pasti berhasil. Ketika Allah membuat keputusan yang berbeda dari apa yang kita harapkan, jadilah kita jatuh kepada keputusasaan itu dan kita jatuh ke dalam dosa. Ya Allah, luar biasa. Teman-teman yang akan bertanya, tadi saya sudah mengumumkan di dalam kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di dalam kolom chat. Namun saya belum melihat ada pertanyaan di sini. Silahkan bagi teman-teman yang akan bertanya. Assalamualaikum. Kalau belum menuliskan, silahkan mengangkat tangan. Siapa tadi? Belum menulis, boleh nggak Bu? Bertanya Bu. Silakan. Iya. Silakan Ibu. Siapa ini? Ibu siapa? Saya Erna Bu. Silakan Ibu Erna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Erna. Silakan. Maaf tuh dengan rasa putus asa itu kadang-kadang saya mengalami Pak Ustadz itu. Karena saya kadang-kadang punya penyakit gitu ya, ada penyakit yang sudah berobat, sembuh sebentar, kumat lagi. Terus sembuh sebentar, kumat lagi. Nah, kadang-kadang saya putus asa gitu loh, Pak Ustadz. Yeah. Kok kayak ini menghukum saya? Itu saya selalu baca tuh yang 286 itu. Apakah Allah menghukum saya karena dosa-dosa saya gitu Pak Ustadz? Yeah. Kadang susah banget. Itu bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz ya, perasaan itu? Dan bagaimana mengatasi rasa putus asa, gelisah gitu Pak Ustadz? Iya. Itu aja Bu Erna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saya jawab Bu Izi ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Izi. Jadi saya pernah mengalami juga nih tukar cerita ya Bu Erna. Ya. Saya dulu saya dulu ada. Nah ini mohon perhatian dengan kata-katanya ya Bu ya. Ya kalau kita bilang punya gitu, itu artinya sesuatu yang disimpan. Gitu. Itu berpengaruh ya. Jadi kata-katanya mesti kita pilih. Saya dulu menghadapi ya ada penyakit polip di hidung saya. Sampai saya itu nggak bisa bernafas secara. Jadi polipnya itu menutupi kedua hidung 100%. Sudah dioperasi 2 kali dalam rentan waktu 7 tahun. Tumbuh lagi. Terus saya sudah melakukan segala bentuk ikhtiar ke berbagai terapi yang lain seperti lintah, fasdu, bekam, apalagi hampir semua sudah saya lakukan. Tapi nggak sembuh juga. Nah, saya tentu saja mengalami berkali-kali perasaan seperti yang Ibu sampaikan tadi, putus asa. Dan pertanyaannya, aduh, apa
apa dosa saya ini? Allah menghukum saya ini. Allah mau ini saya gitu ya. Iya, Pak Rupanya Ustadz. kesembuhan itu baru bisa saya rasakan, ya Bu Erna dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya menggeser pikiran tadi itu. Gesernya bagaimana? Menggeser kepada rasa syukur kejadian-kejadian dalam hidup saya yang lebih banyak yang bisa saya syukuri. Jadi pada satu titik saya serahkan semuanya kepada Allah dan saya fokus kepada yang lain yang ada di hadapan saya. Betul, saya nggak bisa nafas. Nanti kalau ibu-ibu tanya kepada istri saya tuh tidur harus duduk, karena kalau tiduran itu saya akan 3 menit kebangun lagi, 5 menit kebangun lagi, karena nggak bisa nafas. Gitu ya, karena nggak bisa nafas. Nah, kalau tidur duduk masih mending karena polipnya itu masih bisa diatur gitu ya, kira-kira begitu. Wah, itu menyakitkan sekali. Tapi berusaha untuk fokus kepada hal-hal yang masih banyak di sekitar saya. Ada anak, ada istri, masih ada makanan dan lain sebagainya. Perjuangan itulah yang berat. Menggeser fokus tadi itu. Nah, kenapa? Karena dengan mudah kan iblis mengajak kita, Allah nggak sayang sama kamu, Allah meninggalkanmu. Ini gara-gara si Anu nih, ini gara-gara si itu nih, ini gara-gara orang tua, ini gara-gara kakek kamu nih dulu punya polip juga, jadinya kamu begini, ini gara-gara macam-macam. Nah, begitu geser fokus, ya, alhamdulillah pelan-pelan semuanya hilang. Sampai nggak perlu ada operasi apa-apa lagi, nggak perlu ada obat apa-apa lagi. Sekarang saya sembuh. Ya, hilang semuanya. Berpikir positif Pak Ustadz ya. Apa? Hikmah di balik semuanya dan berpikir positif gitu Pak Ustadz ya. Betul, berpikir positif itu jangan dipaksakan Ibu, tapi kalau dipaksakan nanti ujungnya kita akan dibuat putus asa lagi. Tuh, mana hasilnya nggak ada gitu ya. Tapi dijalani dengan diterima. Allah biasa saja. Allah hidup saya ini milik Allah. Kalau saya nggak bisa nafas ya sudah gitu. Saya berpikir begitu dulu. Yang penting saya masih lihat anak-anak tumbuh sehat, bercanda sama anak-anak itu saya nikmati betul itu. Nikmati betul rasa saat-saat itu. Lama-lama hari demi hari pelan-pelan hilang sendiri dia. Nah, Bu Erna, demikian kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Pak Ustadz, ini di dalam kolom chat ada dari Ibu Utami yang bertanya, bagaimana cara kita mengingatkan teman yang sering berbohong kecil-kecilan itu? Bagaimana cara mengingatkannya? Karena kalau mengingatkan ada caranya ya, kalau nggak nanti orangnya marah. Iya, betul sekali. Memang Ibu Utami yang bertanya dan Bapak Ibu, untuk mengingatkan itu harus dengan mau'izatil hasanah, gitu ya, istilah Al-Quran itu, dengan kata-kata yang baik dan contoh yang baik gitu ya. Jadi saya rasa Ibu lebih paham karena ini teman Ibu, jadi bisa Ibu memilih kata-kata yang ya mungkin tidak langsung kepada dirinya beliau itu, tapi mengingatkan gitu. Misalkan keterbalikannya gitu. Misalkan Ibu cerita, wah saya mengamalkan kejujuran walaupun terhadap hal-hal kecil dan alhamdulillah gitu ya, dampaknya baik. Itu kan mengingatkan juga, tapi dengan cara yang amat halus gitu. Jadi saya pikir Ibu lebih paham lah memilih cara untuk supaya lebih lembut, mengingatkannya lebih enak gitu. Jangan langsung to the point. Wah ini bohong nih, jangan gitu ntar dia marah lagi. Saya pikir itu ya. Baik. Selanjutnya ada Ibu Arneliza menanyakan, ketika kita sakit, apakah sikap kita sebaiknya semacam introspeksi, mengingat kesalahan kita? Iya, Bu Arneliza, jadi betul, pertama sekali kita mengingat kesalahan kita, nah, kemudian langsung tinggal perasaan itu dan bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itulah yang menjadi utama. Maka itu kadang-kadang saya kalau ada jamaah minta doa, ya Allah, Ustadz mohon doakan saya, Ustadz saya lagi sakit, umpamanya gitu ya. Kalau saya sudah kenal dengan jamaah ini secara dekat, saya akan bilang, jangan lupa bersyukur ya Bu, jangan lupa bersyukur Pak. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena itulah obatnya. Itulah obatnya. Nah, kalau belum kenal saya nggak berani, nanti disangka sakit suruh bersyukur gitu. Tapi kalau sudah kenal saya berani bilang gitu. Jangan lupa bersyukur, karena syukurlah obatnya. Nah, jadi syukur yang lain. Sakit memang iya, ada rasa sakitnya, tapi yang lain ini kan banyak yang disyukuri. Dengan rasa syukur itu masuk ke dalam hati kita, itu nanti yang akan mengobati dia.
Nah, jadi boleh ibu mengintrospeksi di awal, tapi jangan lama-lama sudah tahu istighfar kepada Allah, mohon ampun, langsung geser kepada rasa syukur, ya, rasa syukur. Demikian kira-kira, Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Di sini ada Bapak Budi dan halo, Bu Izi. Suara Bu Izi putus ya? Apa cuma di saya ini? Iya. Baik, saya lanjutkan Pak Ustadz. Oh, iya. Ada pertanyaan di chat dari Pak Budi Darminto. Ayat 286 memotivasi Rasul untuk berputus asa. Apa hubungannya dengan ayat 285? Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bu Retno. Ini mungkin maksud Pak Budi untuk tidak berputus asa kali ya. Jadi mungkin ayat 286 memotivasi Rasulullah untuk tidak berputus asa. Hubungannya dengan 285 sebagaimana yang kita bahas di awal, 285 adalah apresiasi Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau di mi'rajkan. Ya, amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sungguh engkau telah membuktikan imanmu. Ya, kita sudah membahas itu, iman adalah rasa aman kepada Allah. Itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah dan diapresiasi oleh Allah ketika mi'raj. Nah, kemudian di 286 ini Allah ajarkan doa untuk tidak berputus asa. Nah, itu hubungannya, Pak Budi. Baik, suara saya sudah terdengar Pak Ustadz? Sudah? Sudah. Ya, masih adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Kita masih punya sedikit waktu sebelum kita masuk kepada doa khatam Quran dan doa-doa yang lain. Teman-teman yang masih ingin bertanya, saya silakan. Ya. Silakan Ibu Reni. Ya, terima kasih. Ibu Reni. Ya, Silakan, terima kasih Bu Izati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andoni. Ya, saya pernah membaca hadis tentang dusta itu. Jadi tentang apa namanya? Ibu saya dulu mengajarkan, kalau kamu bohong maka kamu akan seakan-akan memegang kunci-kunci kejahatan gitu. Iya. Ternyata ada hadis yang mengatakan begini, Pak Ustadz, betul nggak ya saya? Mungkin penjelasannya. Siapa yang berkata bohong, bohong itu, mohon maaf, bohong itu akan mendorong kamu kepada kejahatan, dan kejahatan akan mendorong kamu kepada neraka. Yeah. Dan Nabi juga bersabda, berkatalah benar, karena sesungguhnya berkata benar itu akan mendorong kamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan mendorong kamu ke surga gitu. Yeah. Mungkin minta penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Silakan Ustadz. Ya. Jadi betul sekali Bu Reni, terima kasih pertanyaannya. Kedustaan ya akan membawa kita kepada satu kejahatan ya. Jadi dusta itu sendiri sudah kejahatan, tapi kemudian tambah lagi dengan kejahatan berikutnya ya, kejahatan berikutnya. Jadi dusta ya akan membawa kita kepada keburukan atau kejahatan, dan kejahatan itu nanti akan membawa kita kepada neraka ya, kepada neraka. Demikian pula sebaliknya, ketika kita jujur, maka kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang sama sekali tidak ada baiknya dusta ini, kecuali beberapa yang dibolehkan saja ya. Yang dibolehkan itu hanya ada dua, yaitu saat kita berdusta di medan perang, di peperangan. Maksudnya kalau di peperangan jangan jujur, kalau jujur nanti kalah gitu ya. Jadi harus karena perang itu adalah tipu daya. Dan yang kedua, ketika kita berdusta ya untuk melindungi dari seseorang dari kejahatan. Jadi misalkan begini, kalau ada orang bertanya tentang seseorang misalkan ya, mau dibunuh secara zolim misalkan gitu ya, kita berdusta, saya nggak tahu orangnya ke sana misalkan gitu ya. Nah, dusta itulah yang dibolehkan. Sebagian lagi mengatakan dusta dibolehkan ketika
kita menyatukan dua orang yang berselisih atau bertikai. Tapi itu tidak terlalu tepat sebetulnya, karena masih bisa dilakukan dengan cara kejujuran. Yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan ketika kita berdusta untuk melindungi orang yang dizolimi. Nah, itu yang dibolehkan. Demikian kira-kira Bu Reni dan Bapak Ibu yang dirahmati. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Satu lagi. Satu pertanyaan terakhir. Masih ada? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Ya, Bu. Ya. Silakan Pak, silakan. Iya. Bapak siapa ini? Saya Hamid, Pak. Bu. Baik, silakan Pak Hamid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak keluar konteks ya ini ya, dalam hal puasa. Itu ada hadis atau mungkin atau Quran yang mengatakan bahwa setan itu dibelenggu gitu. Tapi dalam pengalaman pribadi saya ketika saya puasa itu kok kesannya godaan setan tuh makin tinggi gitu. Heran apa benar dibelenggu atau sayanya yang gimana, saya juga nggak ngerti itu ya. Iya, mohon penjelasannya Pak Joni. Silakan Pak Ustadz. Baik, jadi mungkin kita bisa buka Al-Quran surat ke-6 ya, ayat ke-112. Silakan Ibu Irianti, surat ke-6 ayat 112. Ya. 112 dari surat Al-An'am ya, Bu. Mohon dibacakan kalau ada terjemahnya. Baik, saya bacakan saja. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Sadaqallahul-Azim. Iya, terima kasih Bu Retno. Jadi dari ayat ini Pak Hamid, ya kita dapat penjelasan bahwa setan itu ada yang jin dan ada yang manusia. Setan itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setan yang jin dan setan manusia. Nah, jadi yang dibelenggu ini setan yang mana nih ya gitu. Ya, boleh jadi setan manusia dibelenggu tapi setan yang jinnya tidak, atau sebaliknya. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan setan ini adalah sifat, ya, karakter. Jadi boleh jadi karakter tersebut sudah terlanjur ada di dalam diri seseorang, sehingga sebetulnya dia bukan digoda oleh setan, tapi itu adalah memang karakter dia yang belum dia bersihkan. Ya, kira-kira begitu ya. Karakter dia yang belum dia bersihkan selama ini. Ya. Jadi sifat itu ada di dalam diri dia. Tentu saja ada kriterianya ya. Apa itu setan tadi, kembali kepada 4 sifat yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu takabur, menyalahkan orang lain, kemudian dendam dan dusta. Nah, kalau ini ada, berarti ada karakter sifat syaitoniyah. Ya, syaitoniyah. Jadi mungkin iblisnya dibelenggu sesuai dengan hadis tadi, tapi setan yang berbentuk manusia tidak, dan juga karakter syaitoniyah yang sudah terlanjur ada di dalam diri kita itu belum kita bersihkan, ya, atau belum kita, bisa jadi dua hal itu ya, entah yang mana mungkin yang kita alami. Kira-kira begitu Pak penjelasannya. Lebih ke mawas diri dan istighfar aja ya. Betul sekali Pak. Dan satu lagi tadi, setan manusia mungkin nggak terbelenggu. Setan manusia di sekitar kita gitu ya, di sekitar kita, di TV, di mana-mana, itu nggak terbelenggu. Kalau setan yang jin mungkin terbelenggu gitu ya, karena tadi setan ada yang jin dan ada yang manusia. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya minta izin bertanya satu saja sebelum kita masuk pada doa. Saya ingin kembali pada the last slide tanggal 13 Februari yang lalu, bahwa Ustadz menyampaikan kepada kita attitude kita. Apa attitude, sikap terbaik kita ketika kita sudah menyatakan diri bahwa kita berserah diri kepada Allah. Apa maknanya itu Ustadz? Iya. Terima kasih Bu Isi. Jadi memang
ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, berarti kita sudah merasa aman dengan Allah. Ya. Nah, inilah attitude yang mudah tapi susah, jauh tapi dekat. Nah, ya, jauh tapi dekat. Dia kelihatannya gampang, tapi enggak juga gitu. Ya, secara sederhana begini, attitude kita ya, kita bisa introspeksi diri. Contoh begini, saya ya introspeksi diri. Kalau lihat uang di rekening masih banyak, aman rasa hati. Senang, gitu ya. senang. Senang rasa hati. Tapi kalau disebut nama Allah, senang juga nggak gitu. Nah, karena itulah ciri iman. Sekarang kita buka dalilnya. Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayat yang kedua. Silakan boleh dibacakan Bu terjemahnya. Pak Ustadz. Ayat Surat Al-Anfal ayat 2 Pak Ustadz. Betul, Pak ya, betul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Sadaqallah. Iya, terima kasih Bu Irianti. Jadi memang betul ini attitude kita kepada Allah tuh. Attitude kita segitunya nggak? Seperti ketika ngelihat, ya mohon maaf ya, ketika ngelihat rekening yang masih banyak nggak? Amannya tuh ya. Kalau disebut nama Allah, apakah ada rasa itu, rasa aman? Itu attitude yang kita tahu sendiri itu. Ya, artinya begini, nanti kalau kita diuji ya dengan hilangnya harta itu, hilangnya nomor rekening, isi rekening dan lain sebagainya itu, apakah kita masih aman juga? Ya, masih bisa bersyukur juga? Gitu. Ya. Hilangnya kesehatan, hilangnya, masya Allah, luar biasa ini. Kalau sudah kepada attitude ya kepada Allah ini, karena semua kan milik Allah. Semuanya milik Allah. Apakah kita sudah seperti itu? Nah, itu pertanyaannya kepada kita. Karena iman itu adalah rasa aman. Ya, iman adalah rasa aman. Quran surat ke-6 ayat 82. Ya, surat Al-An'am ayat 82. Boleh dibacakan terakhir surat ke-6 ayat 82. 82 boleh saya baca Pak Ustadz? Silakan Bu Rianti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Bu Rianti. Jadi iman itu memang harus melahirkan rasa aman. Itu yang benar, iman yang benar, standar ukur attitude kita itu adalah ketika kita disebut nama Allah, kita aman sudah. Gitu. Ketika ingat nama Allah tadi surat 8 ayat kedua tadi sudah bergetar hatinya dan aman sudah. Selesai sudah gitu ya. Masalahnya selesai gitu. Nah, inilah attitude kita yang terus kita pelajari insya Allah sampai kepada titik itu nanti. Tadi misalkan Bu Izi menjelaskan ketika kita gagal dalam satu rencana, sudah kita tetapkan, sudah kita buat, nah, kita kecewa, sedih, tidak bisa menerima gitu ya. Nah, berangsur-angsur kita akan perbaiki itu sehingga kalaupun sesuatu terjadi, dari mana saya bisa belajar lagi, apa yang harus saya lakukan lagi. Tapi hatinya tenang, hatinya santai, hatinya kepada Allah. Oke, saya salah di sini, saya perbaiki. Oke, kurangnya kemarin ini kita perbaiki. Oke, yang kemarin belum kita lakukan ini sekarang kita lakukan. Tapi hatinya tenang. Itu. Tapi hatinya santai. Kenapa? Karena amannya kepada Allah. Amannya kepada Allah. Kira-kira demikian Bu Izi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih Ustadz. Jadi malu sendiri memang ya. Jadi memang sikap kita belum memperlihatkan sikap terbaik kita kepada Allah. Belum. Masih jauh dari sikap. Jadi masih banyak cemas. Kalau lihat rekening berkurang tadi udah gelisah. Ya pasti. Ya Allah. Pak Ustadz, sebelum kita sampai di penghujung acara, saya atas nama panitia memohon kerelaan, kesediaan Ustadz. Pertama-tama memimpin doa khatam Quran, kemudian doa keselamatan untuk kita semua,
serta doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis ini selalu tetap hidup sampai akhir kita menutup mata. Tetap terus kita berusaha untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Silakan Ustadz memimpin doa untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Izi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita tadarru, ya, merendahkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hamba makhluk yang lemah. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah anugerah Allah kepada kita dan sama sekali bukan karena kemampuan kehebatan kita. Pada hari ini, alhamdulillah, Majelis Ta'lim Al-Ihsan menghatamkan Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bacakan agar Al-Quran yang telah dikhatamkan menjadi barokah, menjadi hujjah, ya, menjadi pembela nanti di hari akhir, menjadi saksi bagi Bapak Ibu semua ya, yang akan menolong meringankan Bapak Ibu semua. Kita mulai dengan istighfar sama-sama, ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu ya Allah hatta tarda, walakal hamdu iza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, maafkan kami ya Allah. Amin. Kami belum sanggup, bahkan mungkin tidak akan pernah sanggup ya Allah, untuk mensucikan, mengagungkan Engkau sebagaimana harusnya, sebagaimana mestinya, sebagaimana keagungan yang Engkau tetapkan atas dirimu sendiri. Amin. Maka bagimu ya Allah, kami ikrarkan segala puji-pujian, segala kemuliaan. Kami ikrarkan hanya milikmu ya Allah, segala kepantasan, keagungan, kemuliaan, puji-pujian. Ya Allah, dengan itu ridhoilah kami ya Rabb. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah. Alhulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Amin. Dengan Al-Quran yang kami baca, dengan Al-Quran yang kami coba untuk pahami ya Allah, dengan Al-Quran yang kami coba untuk jalankan ya Rabb. Sayangilah kami dengan bacaan Al-Quran yang coba kami lantunkan setiap harinya ya Rabb. Jadikan dia pemimpin kami, jadikan petunjuk jalan kami yang gelap ini ya Allah. Jadikan pelita cahaya dalam dada kami ya Rabb. Amin. Berilah kami rezeki, kemampuan, rasa manis, rasa nikmat membacanya ya Allah. Sepanjang malam kami, sepanjang siang dan pagi hari kami ya Allah. Tanamkanlah rasa nikmat bersama dengan Al-Quran ini ya Allah. Amin. Dan ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran ini apa-apa yang kami lupa ya Allah. Amin. Ajari kami dengan Al-Quran ini apa-apa yang kami bodoh ya Allah. Amin. Dan jadikanlah setiap hurufnya sebagai pembela kami ya Allah. Amin. Sebagai penolong kami ya Rabb. Di dalam kubur kami. Amin. Dalam hisab perhitungan kami. Amin. Dan saat kami berdiri mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Engkau ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan putra-putri kami Amin.
cucu keturunan kami sebagai penyejuk mata kami ya Rabb. Amin. Jadikan suami atau istri sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Dan jadikanlah kami mampu memimpin mereka menuju ketakwaan ya Allah ya Rabbal alamin. Waghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Dan dosa-dosa saudara-saudara seiman kami ya Allah. Ampuni seluruhnya. Jamaah Al-Ihsan dan jamaah MMQ serta jamaah yang lain yang hadir pada hari ini ya Rabb. Dan hapuskanlah dari dada kami setiap dendam ya Allah. Mampukan kami bersihkan jiwa ini dari dendam ya Allah. Sebelum wafat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut jatan minan nar wal afwa indal hisab. Allah, kami mohon kepada Engkau keberkahan atas ilmu, atas perkara yang kami lakukan, atas amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau nikmatnya taubat sebelum maut menjemput kami. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau nikmatnya ampunan setelah maut menjemput kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau mudahkan, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan cara kami pulang kepada Engkau ya Allah. Mudahkan cara kami kembali kepada Engkau ya Allah. Mudahkan cara kami kembali kepada Engkau ya Allah. Bahagiakan saat-saat detik kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allah, berikan kehidupan dunia kami yang terbaik hasanah. Wafatkan kami dalam kondisi yang paling bagus ya Allah. Bangkitkan kami dalam kondisi yang paling baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih juga ibu-ibu panitia. Terima kasih Bu Mauizati Purba, Ibu Retno, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami mohon pamit. Ibu-ibu, Retno mohon pamit, Bu Izi mohon pamit. Terima kasih Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bisa terrealisasi dalam hidup-kehidupan ini. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah. Saya mohon pamit ya, Ibu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Izi. Terima kasih Bu Izi, Bu Retno, semuanya. Ya, dan emoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Retno, Bu Kita Retno. jumpa lagi para berikutnya insyaallah. Bu Retno, saya mau ikutan nih. Monggo, iya. Masuk aja ya. Udah tadi Oh, iya. nomor HP saya ya. Udah tadi saya. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Bu. Oke. Apa yang disampaikan Terima kasih Bu Retno. Ya, dalam hidup